Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Hildan. Pang tak tutui orang nak sing tak tutupi asik. Ya bosku, jadi untuk konten kali ini kita akan mereview Grand Rosevas. Jadi Grand ini kalau kalian ingat yang kemarin ke rumah sama Mas Radit dulu itu guys yo. Waduh, cuacanya kok agak mendukung ini guys yo. Udah ada petirnya guys. Wis langsung saja kita review ini dulu bolo. Jadi ini Grandnya punya Mas Farhan. Jadi untuk ownernya sendiri tadi ngopi di sana, terus Grandnya tak bawa ini tak review di daerah Kanjuruhan guys. Ini di parkiran Kanjuruhan. Kalau kalian orang Malang pasti tahu lah ini di mana yo. Dan mohon maaf kalau nanti suaranya agak berisik soalnya banyak kendaraan yang lewat guys. Tadi wis nggak nemu tempat, terus tempat terakhir di sini ini tadi. Oke bolo. Dan untuk Grandnya sendiri ini basicnya jadi basic Legenda 2. Jadi Legenda 2 tahun 2001. Oh 2003, kalau ini 2003 guys. Legenda tahun 2003. Dan untuk spare part apa aja yang sudah kepasang dan bagaimana spek mesinnya, ayo habis ini langsung kita kupas tuntas di reviewan kali ini bolo. Jadi seperti biasa ya, langsung saja dari atas seperti ini bolo. Dan untuk dari atasnya sendiri ini nggak pakai spion ya, tak liatin dari depan dulu bolo. Dari depan seperti ini, habis itu bawahnya seperti ini, kaki-kakinya. Terus dari samping loh kelihatan seperti ini. Nanti kita lihat dari dekat. Ini kita bedah dari bagian kepalanya dulu bolo ya. Jadi untuk visornya sendiri ini pakai Yamaha 125Z original kayak. Soalnya ada tanda Yamahanya ini guys. Dikasih baut probel kuning. Nah, seperti ini untuk pemasangannya ya, seperti ini penampakannya. Lebih keren lagi soalnya ini Mas Farhan nggak pakai spion kanan kiri ya. Spionnya dilepas. Habis itu dikasih klip batoknya biar gak geter guys, seperti ini, Mugen Power lah. Habis itu ke bawah lagi untuk bagian hand grip. Untuk hand gripnya sendiri pakai RCB yang warna hitam seperti ini, kanan kiri satu set. Holdernya masih original, speedonya ini kosong, dikasih stiker seperti ini bolo. Habis itu pengereman yo. Untuk master rem yang depan ini pakai punya Mio yang seperti ini bolo, Mio-nya. Jadi dikepras master kalipernya, master remnya dikepras. Jadi nggak sampai nyowak batoknya. Nah, habis itu yang kiri untuk handle couplingnya ini universal toko yo. Jadi beli di toko. Habis itu lampu. Untuk lampunya sendiri sudah pakai biled ini guys, biled yang 2,5 inci. Jadi ini bisa disetel di HP kemarin itu pas waktu aku nyuri sama Mas Wedi juga. Bisa kalian lihat di kontenku yang sebelumnya. Oke bolo. Terus untuk sen kanan kirinya ini pakai sen Legenda ya. Batoknya ini pakai Legenda 2. Jadi pakai originalnya. Sennya dikasih sen ini bolo lu. Sen Dajjal seperti ini. Habis itu kita ke bawah lagi untuk dasi. Untuk dasinya masih original Astrea. Terus lebar juga masih original. Cuma untuk bautnya ini dikasih stainless guys yo. Stainless seperti ini. Lo modelnya yang tipis itu guys. Habis itu untuk rem, selang rem. Untuk selang remnya sendiri ini pakai TDR yang karbon seperti ini. Ini original TDR. Ukurannya ini dipakein yang ukuran 95 katanya tadi. Sebenarnya kalau di Grand itu 75 udah cukup pas, nggak kepanjangan. Ini katanya tadi di buletin di situ guys. Habis itu ke bawah lagi untuk sektor pengereman dulu yo. Ini yang istimewa dari sektor pengereman yang depan ini guys. Ini ya kelihatan istimewa pol yang depan pengeremannya. Yo bisa dibilang mahal lah ini. Terus kita mulai dari sekok depannya dulu. Untuk sekok depannya sendiri ini pakai punyanya Vega original guys yo. T-nya masih standar, jadi asnya juga masih standar, tapi cuma diganti bottomnya saja. Jadi bottomnya ini pakai punya Vega.
Vega, tapi asnya ini kayak bawaannya Vega yo. Kan sama Grand sama Vega itu sama-sama diameter 26. Nah, seperti itu. Habis itu dikasih perindil-perindilan ini. Ini pakai wellproof. Untuk bracket selang remnya ini loh, kelihatan estetik, bautnya full stainless semua. Habis itu master kaliper yo. Kalipernya pakai Nissin Samurai yang warna abu-abu seperti ini guys. Warna abu-abu seperti ini dipadukan dengan bracket M1 Speed loh. Jadi tadi pesennya itu yang ada di keranjang ini stikernya, berarti ada semua di motornya guys. Wah, jadi ini stikernya orang tuku nih tukang stiker guys. Iki beli spare partnya terus dapat stiker ditempelin di sini guys. Kata Mas Farhan tadi disuruh gitu. Oke, guys, tak sampein saja. Jadi ini M1 Speed yo. Loh, penampakannya seperti ini. Jadi saran juga dari saya yo, tadi dipesenin sama Mas Farhan, kalau kalian seumpama pakai Vega bottom, jangan beli bracketnya yang punyanya Jupiter. Jadi kalian beli yang Vega, soalnya Vega sama Jupiter itu beda guys untuk bracketnya. Loh, untuk Vega bentukannya seperti ini. Katanya tadi beda yang di sini loh, kotak atau gimana, pokoknya beda intinya. Ini punya Vega. Jadi kalau kalian beli punya Jupiter nanti nggak sama, malah kalian yang ribet sekali. Oke. Nah, pokoknya kalau nonton jangan di skip guys, biar kalian juga tahu semuanya. Oke. Habis itu untuk piringannya ini beli yang BRT guys. Jadi lubangnya custom Mas Farhan ini. Punyanya pakai BRT yang seperti ini loh. BRT ini warnanya titanium. Diameternya loh 300 mili. BRT original guys yo. Ini kayak punyanya Jupiter ya untuk piringannya, tapi dipasang di velg blade ini guys. Terus untuk kaki-kaki, dari sektor kaki-kaki yang depan dulu guys yo. Ini tak bahas dari sektor kaki-kaki yang depan dulu. Jadi untuk velgnya sendiri ini pakai punya blade yang model kipas seperti ini guys. Di repaint warna biru, ini original copotan motor. Terus untuk yang depan ini pakai ukuran 140 originalnya. Untuk bannya dipakein Primax SK01 70/80 ring 17 yo. Seperti ini. Jadi ini stylenya setengah racing yo. Racingan kalau ini guys, style racingan, karbu juga sudah besar. Habis itu yang belakang yo, tak kasih lihat yang belakang yo. Yang belakang juga original Honda. Ini untuk velgnya sendiri ukuran 160, tapi bannya dikasih 80/80 guys, SK01. Jadi ini stylenya agak kecil, makanya kelihatan sepedanya itu kelihatan pendek guys yo. Soalnya dari kaki-kakinya sendiri udah dikecilin bannya. Oke wes, habis itu untuk ini bukan pakai BRT, jadi pakai bawaannya cuma di repaint warna oranye BRT lah. Wis yo, habis itu kita ke bagian jok. Untuk joknya sendiri, joknya ini custom sendiri, dikasih kulit amplas lah, seperti ini. Untuk penampakan joknya guys, bisa kalian lihat tuh. Untuk bodinya ini masih body sabit guys ya, body legenda, masih mempertahankan body legenda. Bagel juga masih original legenda semua bawaan, cuma diganti stripping Dream Axis sesuai dengan yang filar-filar tahun 2003, style 2003. Terus untuk keranjang tengahnya ini pakai punyanya Grand. Jadi untuk dudukannya dipakein yang di sini. Ini tadi tak suruh masang leksilnya, nggak mau ownernya, jadi ya wis gini. Soalnya ini stylenya style racing guys. Bukan yang style touring, tapi dibuat touring sama ownernya, dibuat PP kerja juga oke lah intinya. Habis itu force step yang belakang ini pakai tilam, kanan kiri tilam, terus dipadukan dengan dudukan kakinya ini pakai merek Ducati yang model seperti ini guys. Loh, modelnya seperti ini Ducati. Habis itu untuk knalpotnya pakai CTS loh, Grand Rose Fast, sudah di laser, dikasih nama juga. Ini PNP yang Grand yo. Gulu banyaknya leherannya itu
full stainless, habis itu full cacing juga. Loh, bautnya ini semua hampir stainless semua. Ini masih dibelikan satu persatu katanya owner tadi. Habis itu sekok, untuk sekok yang belakang ini pakai GP Red It Pro Suspension, jadi yang double klik kayak punyaku itu guys. Ini tapi yang versi terbarunya. Untuk penamakannya seperti ini loh. Ini udah laseran, kalau punya aku kan masih stikeran. Nah ini sudah laseran, jadi double klik yang atas fungsi, yang bawah juga fungsi gitu guys. Untuk ukurannya sendiri ukuran 32. Habis itu kita lihat dari bagian kiri yo. Bagian kiri dari seperti ini. Yang penting kelihatan, soalnya tempatnya juga ramai guys. Ini tadi liburan sekolah ayo. Loh, ini yang kiri juga tetap pakai tilam juga satu set yo, sama Ducati juga. Jak untuk standar tengah, standar samping masih original, footstep juga original. Habis itu gear yo, untuk gearnya pakai mos, katanya tadi pakai mos rantainya ukuran 428H, yang depan 14, yang belakang ukuran 34. Tuh guys, kelihatan lah 34 lah itu ukuran 34. Jadi seperti ini untuk penampakan dari samping kirinya. Wes yo, untuk bagian body semuanya kayaknya udah tak review semua. Nanti kalau ada yang kurang bisa kalian tanyakan, nanti bisa tak jawab di komentar. Oke, pasti satu persatu tak jawab komentar kalian guys. Habis itu langsung ke bagian sektor mesinnya dulu wes. Sektor mesinnya ini untuk yang dari atas dulu yo. Jadi dikasih oil cooler. Oil coolernya sendiri ini beli aftermarket banyak di Shopee. Oil cooler variasi gitu aja udah banyak di Shopee, nanti kalian beli. Ini ada yang warna merah, warna biru juga. Ini sama Mas Farkan diberikan yang warna biru, menyesuaikan dari velg dan konsepnya bro. Dan untuk dudukannya, kalau kalian masih bingung dudukan oil cooler yang rapi seperti ini guys, ini sangat rapi pol, bisa ditiru untuk kalian semua loh. Spesialnya dari sepeda ini juga ini tuh seperti ini. Jadi untuk bahan yang digunakan ini pakai merek Moss, kupingan lampu CB. Nah seperti ini guys. Habis itu dibuatin dudukan di tukang las seperti ini loh, kelihatan rapi kan kalau gini, estetik guys, gak begitu kelihatan kosong. Untuk klaksonnya nggak ada sepeda ini. Jadi klaksonnya manual guys, di player brem 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 brem, kenapa tuh soalnya brong. Oke ya loh, untuk penamakannya seperti ini. Jadi kalian beli punya kupingannya CB loh, habis itu dilas ini, kasih mur, habis itu di drat loh biar rapi, biar kalian nggak pakai plat ngelas di sini wes gak rapi kalau gitu. Utamakan yang rapi-rapi saja bolo. Oke ya wes. Habis itu ke turun lagi fungsi loh ini yo, turun lagi ke bagian karbu. Untuk karbunya CPO Cool Power. Jadi ini yang model N Racing, sekep kotak tapi tutupnya yang bulat guys. Untuk ukurannya sendiri pakai ukuran 28. Habis itu ke headnya, untuk isian headnya masih standar, cuma rubah noken saja. Nokennya ini sudah custom ya, custom bengkelnya Mas Farhan. Habis itu piston, untuk pistonnya ini sudah 55,5, jadi speknya sudah 117 cc-an sekitar segitu. Untuk langkahnya sendiri masih standar. Terus magnet pengapiannya ini sudah pakai BRT punyanya Shogun. Magnet masih standar, cuma diganti CDI saja. CDI nya punya Shogun. Ini sudah full wave guys ya, soalnya udah pakai bilet, jadi kalau nggak full wave nggak kuat guys, seperti itu. Habis itu yang untuk yang bagian kanan ini sudah diganti bak kopling, jadi koplingnya dibuat manual. Terus untuk isiannya sendiri pil koplingnya pakai BRT. Nah jadi yang BRT pil kopling sama CDI nya. Terus untuk trapnya sendiri ini pakai Honda Win loh, seperti ini trapnya. Sangat estetik sekali loh, bautnya juga full stainless. Ini masih dibelikan yang baut-baut yang belum stainless nih guys. Tenang saja, nanti kita tunggu. Habis itu kalau bisa kita review lagi untuk spek terbarunya. Katanya mau upgrade spek juga, padahal speknya juga sudah enak loh ini kalau buat harian. Habis ini kita buat test drive juga. Oke loh, untuk penampakannya seperti ini bolo.
jadi loh kelihatan estetik. Oke wis, tak coba cek sound kan dulu bolo yo, cek sound sebentar. Oke guys, jadi untuk suara mesinnya seperti ini yo, sangat halus. Ini yang letek cuma di karbunya ini guys, sekepnya loh, etek. Kalau digini kan loh diam. Untuk mesinnya sangat halus. Temperaturnya juga sudah temperatur roller. Ini juga fungsi loh, anget. Oil coolernya juga fungsi loh, seperti ini untuk suaranya. Jangan bel-bel guys, soalnya di lokasinya orang, jadi nanti kita cek sound kan pas test drive saja. Ini yang penting kalian tahu suaranya terlebih dahulu dari dekatnya. Bolo yo. Nyala juga, suhunya juga nyala 44 derajat Celcius loh. Pengisiannya 13. Enak ya kalau dikasih seperti ini guys loh. Istimewa bolo loh. Untuk mesinnya juga halus. Pokoknya ini kalau buat harian oke lah, spek segini itu. Tapi lebih dari cukup ini, 52 aja udah enak buat harian. Ini malah 55 kok speknya Mas Farhan ini. Wis. Oke wis, untuk cek soundnya seperti itu saja. Habis ini kita coba test drive yo. Untuk video test drive-nya tak taruh di part selanjutnya. Ini part satunya review Grand Rose Fast. Oke wis bolo, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian biar saya semakin semangat lagi untuk membuat kontennya. Dan terima kasih buat Mas Farhan sudah boleh di review Grand-nya. Semoga aja ada Grand yang lain bisa di review juga. Kalau kalian ada info langsung infokan saya, DM di deskripsi saya bolo. Oke, linknya di deskripsi saya. Oke wis, terima kasih. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.